40 years ago, we decided to build. Build not just a building with doors and windows, but a reputation built on integrity and trust. We wanted to build homes, not houses. Build sustainable living surroundings through innovation and technology. Build a quality of life for generations to come. Build businesses, growth, and prosperity. Build minds and ideas. Build communities, lives, and dreams. Build the largest, most respected property development company in Southeast Asia. Cinemas Land, building for a better future. Spesial yaitu Pak Hermawan Wijaya, Direktur dari Bumi Serpong Damai BSDE. Pastinya penasaran banget dong ya teman-teman semuanya dengan perusahaan properti yang punya kapitalisasi sangat besar di Bursa Efek saat ini gitu. Halo Pak Hermawan, apa kabar Pak Hermawan? Halo, selamat malam. Baik, Ellen. Pak Hermawannya adalah Direktur dari Bumi Serpong Damai atau dengan kode saham BSDE, teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih ya, background Pak Hermawan ini, bukunya banyak sekali nih. Pasti wisdomnya, ilmunya juga luar biasa banget. Ya. Jadi, malam hari ini Pak, selain kita pengen dengar dari Bapak secara langsung tentang BSDE, kinerjanya, inovasinya, kita juga pengen nih dengar wisdom dari Pak Hermawan Wijaya. Boleh Pak Hermawan memperkenalkan diri dulu, Pak? Baik, terima kasih Ellen diberi kesempatan ya pada hari ini untuk bertemu dengan teman-teman investor. Nama saya Hermawan Wijaya. Saya sih udah di bidang properti ini udah cukup, ya belum lama lah sebenarnya. Mungkin udah lebih dari 25 tahun ya. Jadi saya mulai bekerja di grup Sinarmas itu dari tahun 92. Jadi cukup panjang untuk di satu grup dan satu bidang ya. Di samping itu tentunya juga yang menarik adalah kan juga kita bercerita tentang investasi ya. Jadi ya tentunya saya juga berinvestasi juga gitu ya. Yang salah satunya ya tentunya di saham, selain di tentunya di aset-aset properti juga gitu ya. Ya cukup menarik dan return-nya juga bagus ya semuanya, kebetulan ya bagus semua. Nah teman-teman, ini kita baru bahas tentang proyek terbaru dari BSDE, yaitu proyek Midbana yang merupakan Midbana itu singkatan dari Mitsubishi Surbana Jurong gitu. Pak, mau nanya nih Pak, kalau dari proyek Midbana ini sendiri kira-kira akan nyumbang revenue sales berapa buat BSDE ini Pak? Nyumbang revenue berapa untuk BSDE? Jadi untuk target sales BSDE sendiri untuk tahun ini itu berapa dan apakah sudah terpenuhi berapa persen gitu? Oke, baik. Untuk target marketing sales BSD sendiri secara setahun full itu kita targetkan 7,2 triliun. So far sampai bulan Juni kemarin itu sudah mencapai sekitar 2,9 triliun rupiah. Jadi memang masih 40% ya. Cuman kita ada perbaikan nanti di bulan September ini nanti kita akan announce mungkin kira-kira minggu depan lah kita akan announce target marketing sales kita pencapaiannya berapa persen sampai posisi September. Nah, angka 7,2 sendiri ini memang angka yang udah kita targetkan dari awal tahun 2020, belum COVID ya, belum COVID. Kemudian sejak Maret itu terjadi COVID pandemi itu memang penjualan kita relatif memang agak tertantang gitu ya, bagaimana caranya kita untuk mencapai angka 7,2 itu. Tetapi dengan segala strategi yang ada, akhirnya pada bulan Juni, Juli kemarin setelah Lebaran itu kita banyak launching produk-produk baru
yang menyasar kaum milenial. Nah, kalau proyek Aeon Mall Southgate itu gimana Pak? Kapan mulai beroperasi? Terus kalau Aeon Mall ini gimana? Ini ada profit margin kayak gini, nanti kedepannya gimana? Masih bagus nggak? Iya, tentunya bagus sekali. Kalau kita bicara mengenai Southgate, itu satu kompleks kurang lebih sekitar 4,5 hektar lahan di Simatupang ya. Jadi kalau kita melintas di Jakarta Outer Ring Road ke arah selatan itu bangunannya udah kelihatan besar sekali, satu kompleks ya. Dan ini kebetulan memang Ion itu merupakan master lease kita untuk mall tersebut. Jadi seluruh area mall itu sudah disewa oleh Ion untuk jangka panjang. Nah, kita percaya bahwa dengan adanya Ion Mall itu tentunya akan mengundang traffic lebih bagus ya, lebih banyak, dan tentunya juga ini bisa mendorong penjualan apartemen di Southgate itu. Jadi selain Midbana dan Ion Mall Southgate, ini ada proyek apa lagi ya Pak ya ke depan? Oke, tentunya banyak sekali proyek-proyek yang kita akan launching ya ke depannya. Yang terbesar memang nanti akan yang joint venture sama Midbana itu yang nanti bakal fenomenal ya di kawasan BSD City. Nah, di samping itu kita juga ada yang namanya Digital Hub. Ya, Digital Hub ini yang tadi saya sampaikan untuk mengcapture bisnis-bisnis startup, commerce yang semacam itu ya, yang banyak anak mudanya. Nah, kemudian selain proyek-proyek kompleks perkantoran startup itu, kita juga tentunya ada proyek-proyek perumahan-perumahan baru yang menyasar kaum milenial, ya. Karena kita percaya bahwa Indonesia kan dapat demografi bonus ya untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ini kita coba tangkap potensi ini. Karena kita percaya dalam bisnis properti ini atau developer ini, nomor satu itu adalah populasi ya. Jadi kalau populasi itu ada, itu mendragging demand untuk properti. Yang kedua ya tentunya pertumbuhan ekonomi ya, dan situasi politikal yang stabil. Kemudian untuk dari sisi developer sendiri, tentunya developer itu harus punya tanah. Kalau developer nggak punya tanah, jangan ngomong bisnis properti ya. Jadi nah, untuk BSD sendiri, untuk tanahnya, land bank-nya, itu masih luas sekali. Total konsolidasi lahan kita itu ada 4.700 hektar. Jadi ini masih cukup untuk 25-30 tahun juga masih cukup gitu untuk pengembangan. Jadi saya pikir untuk going concern, yang tipikal, mungkin di sini ada tipikal investor yang long term, cocok nih BSD gitu. Karena proyeknya pasti akan long term, jadi kita nggak ada kesulitan untuk nanti berapa tahun lagi kita mesti cari lahan baru gitu ya. Saya rasa dengan lahan yang ada kita cukup lah untuk dikelola. Menarik Pak. Jadi ini tadi aku udah tandain, aku mau nanya total land bank BSDE udah dijawab. Nah sekarang aku penasaran nih Pak. Maaf nih Pak, aku kebiasaan. Ya, jadi COVID-19 di Indonesia ini belum mencapai puncaknya, dan itu yang membuat investor asing itu juga masih gimana ya mau masuk ke Indonesia, masih melihat kondisi kayak gini, meskipun ada omnibus law ya mereka khawatir gitu. Bagaimana langkah dari BSDE untuk mengantisipasi ke depan ya, bagaimana supaya revenue tetap bagus, padahal kondisi saat ini masih pandemi, masih kayak gini. Ya, baik. Yang menarik saat sekarang ini adalah kalau kita lihat buyer kita atau konsumen kita sekarang ini, itu malah boleh bilang itu adalah yang end user sebenarnya jadinya. Jadi yang memang benar-benar orang yang membutuhkan rumah tempat tinggal gitu ya. Yang agak sedikit di belakang pertumbuhannya adalah memang para investor. Ya, karena investor kan pasti dia juga mempertimbangkan alternatif investasi yang lain gitu ya. Nah, yang kedua yang menarik juga tadi yang disampaikan oleh Ellen juga bahwa investor asing mau masuk juga tentunya mempertimbangkan kondisi pandemik ini kan ya. Tetapi ternyata itu juga tidak terbukti dengan benar juga, tidak semuanya. Buktinya kita bisa mencapai kesepakatan dengan Midbana dalam kondisi COVID sekarang ini gitu ya. Artinya apa?
Artinya bahwa para investor ini tentunya tidak melihat short term, ya, tidak melihat untuk setahun atau 2 tahun ke depannya, tapi mereka melihatnya benar-benar long term, di atas 10 tahun gitu ya. Nah, justru saat sekarang inilah mereka masuk ya, kemudian mereka bisa konsolidasi, kemudian begitu timingnya ada, mereka udah siap semuanya. Oke. Ya, Oke, termasuk oke. juga BSD juga. Termasuk BSD sendiri juga sudah masa-masa sekarang ini sedang konsolidasi juga untuk mempersiapkan diri jika booming properti itu datang ke Bali, ya, kita udah siap. Mau dari tanah, mau dari planning dan sebagainya, kita udah ready. Hmm. Pak, sekarang kita bicara dari solvability, Pak. Ya, tadi kalau kita bicara revenue BSDE bisa dibilang sangat bagus sekali bertahan pada masa COVID-19. Meskipun bukan produk yang ini kan bukan sektor consumer good kayak ya kalau ICBP mah orang Indonesia mau dihantam krisis makan Indomie gitu. Indomie, Ya, ya. ya sektor properti untuk BSDM masih bisa labanya naik berapa persen, 6% tadi dibanding tahun lalu, sangat bagus sekali. Kalau bicara tentang solvability atau hutang, gimana Pak? Kalau untuk besaran hutang yang dimiliki perusahaan, terus bagaimana dengan cash ratio, quick ratio-nya, kemampuan perusahaan membayar hutang dalam jangka pendek, gitu. Baik, yang tadi saya sampaikan di depan tadi bahwa posisi sekarang kita masih punya cash 10 cash ya, cash on hand ya, sama deposit di bank yang liquid ada 10. Saya nggak memperhitungkan yang aset yang liquid yang lain deh. Kita bandingkan dengan total loan kita yang 17,5, tentunya yang open sekitar 7,5 gitu ya. Tahun 2021 memang ada jumlah utang yang harus kita bayar cukup besar ya. Yang pertama adalah dari US dollar bond yang sejumlah 300 juta US. Kemudian ada juga sekitar 625 itu IDR bonds, jauh tempo tahun depan juga, dan ada pembayaran installment ke Bank Mandiri. Jadi total dari ketiga itu kurang lebih hampir sekitar 5 triliun rupiah. 5 triliun. Ya. Nah, jadi kalau itu jatuh tempo pun kita masih ada cash. Ya, sekarang sudah ada 10 triliun itu ready ya. Jadi dari segi solvabilitas tentunya tidak ada masalah ya. Kemudian biasanya kita kalau ada proyek baru dan ataupun keperluan dana yang lain, ya kita juga bisa untuk leverage up lagi. Karena dari segi debt equity ratio-nya, net debt equity ratio-nya itu masih sekitar 10%. Ya, 10-12% net debt ya. Kalau gross debt-nya memang sekarang ini kita udah sampai ke sekitar 40-45%. Tapi dibandingkan dengan peers yang lain, saya rasa masih termasuk yang rendah ya untuk debt equity ratio-nya. I see. Oke. Tentang buyback ini sendiri, jujur saya baru dengar dari Pak Hermawan ini. Nah, boleh diceritakan lebih detail Pak tentang buyback saham ini kira-kira akan dilakukan pada harga berapa sampai berapa untuk BSDE, dan kemudian kira-kira kapan akan dilaksanakan? Ini jadi satu sentimen positif banget nih buat teman-teman investor. Oke, kita melakukan buyback untuk BSD sendiri itu udah dilakukan tahun kemarin ya, tahun kemarin. Itu totalnya sampai 1%, secara harga rata-rata di 1.100 waktu itu. Secara rata-rata 1.100 ya. Ya, nah tahun ini bulan lalu itu controlling shareholders Paraga Artamida itu juga sudah membeli kurang lebih sudah 1% lebih di harga rata-rata hampir 800. 797. Jadi kita bisa lihat bahwa shareholders utama pun juga melihat bahwa harga saham BSD ini dengan harga sekarang ini rendah sekali. Yang tadi saya sampaikan tadi, PBV-nya itu 0,44 kali. Jadi harga sekarang ini di bawah nilai buku. Bisa dibayangkan, nilai buku ya, nilai buku BSDE yang tercatat pembebasan lahannya boleh bilang 30 tahun yang lalu gitu ya. Menarik ya. Nah, jadi bisa dibayangkan seberapa murahnya ya kalau kita bandingkan dengan harga pasar.
Menarik, benar banget, benar banget. Nah, teman-teman semuanya, kita say thank you dulu buat Pak Hermawan. Terima kasih banyak Pak Hermawan dari BSDE. Terima kasih waktunya dan pencerahannya buat semuanya. Salam profit Pak Hermawan. Salam sehat semua. Ya, salam sehat. Bye-bye. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi live kita bersama dengan Pak Hermawan Wijaya, Direktur Utama BSDE, dan thank you semuanya yang udah bertahan sampai akhir nonton ya.